Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ini pengajian kedua kita, kitab Tuhfatus Saniyah, Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Ini sebenarnya kembali ke Ajrumiyah, Ustaz. Tapi nggak apa-apa kan? Sambil kita belajar i'rabnya, kalimatnya semuanya. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'alumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya membahas tentang kalam. Wa makna kaunihi mufidan ayah sunah sukutul mutakallimi alaih. Bermula makna keadaannya kalam itu mufid, simpail. Bermula makna keadaannya kalam itu memberi faedah, itu ayah sunnah. Bahwa baguslah oleh diamnya pembicara di atasnya kalam. Makna bagus diam, sesudah dia berbicara, kalau dia mau diam udah oke. Pendengar udah paham, nah, itu namanya mufid. Bagaimana gambarannya? Ini bitaswir. Baik, bagaimana gambaran baguslah diam pembicara? Bihaisu. Nah, dengan sekira-kira ini begini namanya bitaswir, gambar kan. Bagusnya diam si pembicara di atasnya kalam itu digambarkan bihaisu. Dengan sekira-kira la yabqa sami'u muntadhiran. Tidak tinggallah oleh pendengar hal keadaan pendengar itu yang menanti ia li syai'in akhara bagi sesuatu yang lain. Artinya pendengar udah paham, nggak perlu bertanya lagi. Nah, itu namanya mufid. Nah, itu kalam. Jadi tafri ini falau kulta, ini fa tafri namanya. Artinya keluar dari syarat ketentuan. Ketentuan kalam baru disebut kalam indah nahwiyin harus mufid. Makna mufid pembicara kalau diam udah oke, pendengar tidak perlu menanti lagi. Sekarang tafri falau kulta, maka jikalau Anda berkata idza hadaral ustad, apabila hadirlah oleh ustad. Ini udah ada fiil, udah ada fa'il, tapi tetap tidak bisa disebut kalam. Idza hadaral ustad, apabila nanti datanglah oleh ustad. Kalau kita mengatakan seperti ini, pendengar masih menanti kalau datang ustad apa yang akan terjadi. Nah, berarti idza hadaral ustadu ghairu mufid, tidak bisa disebut kalam. Maka jikalau engkau berkata, ini lau perlu kepada jawab. Maka jikalau engkau berkata, apa katamu? Idza hadaral ustad, apabila hadirlah oleh ustad, niscaya la yusama. La yusama jawab lau. Niscaya la yusama zalik tidak dinamakan akan demikian. Demikian ucapanmu idza hadaral ustad. Kalaman akan kalam. Walau annahu lafdun murakkabun min salasi kalimatin. Sekalipun nih lau gayah. Sekalipun bahwa sungguhnya ucapanmu idza hadaral ustad. Sekalipun adalah sesungguhnya idza hadaral ustad itu lafat yang disusun dari 3 kalimat. Idza satu, hadara satu, ustad satu, 3 kalimat namun tetap tidak bisa disebut kalam. Kenapa? Nggak bisa disebut kalam. Alasannya karena ghairu mufid. Karena ini sedang membahas mufid. Karena ghairu mufid li'annal mukhataba yantadiru ma taquluhu ba'da hadza. Karena bahwa sungguh si mukhatab, orang yang lawan bicara kita. Karena bahwa sungguh si mukhatab itu yang tadiru menanti ia akan takulu akan sesuatu yang engkau katakan akannya sesuatu. Ba'da hadza sesudah ini ucapan idza hadaral ustaz. Apa ma itu min bayan? Li'anal mukhataba karena pendengar itu menanti ia akan sesuatu yang engkau katakan akannya sesuatu sesudah ini ucapanmu. Apa yang engkau katakan? Mimma yatarattabu ala huduril ustaz. Dari apapun yang terjadi ia di atas kehadiran ustaz. Bila nanti ustaz hadir, apa yang akan terjadi? Pendengar masih menanti itu. Fa'idha qulta, maka apabila engkau berkata, idza hadaral ustadu ansatat dalamidu. Apabila hadirlah oleh ustaz, niscaya diamlah oleh para santri.
Sara kalaman. Nisya jadi ianya ucapanmu itu kalam. Kenapa? Lihusulil faidah. Karena hasilnya faidah mufid. Itu ya, Ustaz. Nah, tinggal apa yang perlu kita bahas kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ustaz. Ada yang pengen Boleh. dibahas Ustaz? Gimana? Gimana tadi mabayan tuh? Mabayan tuh gimana? Gimana? Mata Jadi mimma pulu ini, ba'la ini. mimma min ini minul jar kan? Faedahnya Ya. bayan menjelaskan mata pulu. Wakaf. Kenapa idza hadaral ustad enggak disebut kalam? Sekalipun dia tersusun dari 3 kalimat. Karena enggak ada faedah alasannya li'annal mukhatoba. Karena mukhatab itu menanti ia akan ma. Yang akan engkau katakan akannya ma. Sesudah ini ucapan. Apa ma yang akan dia katakan? Mimma. Dari sesuatu yang terjadi ia di atas kehadiran ustaz. Nah, jadi ma ini penjelasan dari mata kulu. Idza hadaral ustad ansatat talamin. Jadi ma itu ansatat talamin. Nah, Berarti minnya itu juga dikatakan min bayan gitu enggak Gure? ya min huruf jar. Tak faedahnya bayan ma ini. Menjelaskan ma itu apa sih? Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau kita mau mengartikan bayan, karena si mukhatab itu menanti ia akan sesuatu yang engkau katakan akannya sesuatu sesudah ini ucapan. Apa ma itu nyata dari sesuatu yang terjadi ya sesuatu di atas kehadiran Ustaz. Kita tambah nyata, bayan. Iya, iya. Lain lagi Ustaz. Berarti Harus juga penentuan min bayan itu juga dari syak kalam Gure ya, atau ada yang korinah yang mengkorinnya. siap kalam. Biasanya siap kalam. Sesuatu yang mubaham perlu kepada bayan kan. Iya, Karena idza hadara ustad. Bila hadir ustad kan kita nggak tahu apa yang akan dikatakan oleh dia lanjutannya kan. iya. Masih mubaham. Makanya pakai ma. Ya, sehingga ma itu perlu dijelaskan. Ya, oke. Jadi isim fa'il beramal kayak muntadiran ini jadi hal. Isim fa'il kalau jadi hal beramal berarti ada fa'ilnya dia ini fa'ilnya mustatir. Dengan sekira-kira tidak tinggallah oleh pendengar hal keadaan pendengar itu yang menanti ianya pendengar. Mesti ada fa'ilnya. Jadi muntadiran hal masuk dan rasa patah kan. Muntadiran isim fa'il beramal seperti amal fi'il. Tugasnya merafa'kan fa'il. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa kembali ke same. Ini kalau lengkapnya. Hal keadaan pendengar itu yang menanti ia. Bagi apa ia nantikan? Li syai'in muta'ala kepada muntadiran. Syai'in akhara. Akhara naik kepada syai'in. Ghairu munsarif. Wazan fi'il dan wasaf. Kalau Akhara. Asalnya kalau akhara. kalau isim fa'il itu Tengku Hmm. di muntaziron itu dia beramalan sebagai fiil ya. Beramal seperti amal fi'il. Merafa'kan fa'il. Berarti fiilnya ini mahzuf. Gimana? Berarti fiilnya ini mahzuf nih. Enggak. Fi'il enggak masuk. Fi'il. Isim fa'il. Fa'ilnya mustatir. Ada huwa di dalam muntadiran. Kalau huwa berarti dia sering kan muntazir untuk Tengku. Ya. Tapi kenapa kok bisa dia sebagai fathah gitu ya? Enggak. Muntadiran i'rabnya hal. Hal kepada same. Same sahib hal. Hal kan mansub Ustaz. Oh, berarti sahibul halnya sami ini ya. Same. Muntadirannya hal mansub dan rasa fathah. Cuma yang perlu saya jelaskan muntadiran ini isim fa'il. Isim fa'il kalau jadi hal dia beramal. Harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Mustatir. Takdirnya huwa. Jadi kalau makna lengkapnya, hal keadaan pendengar itu yang menanti ianya pendengar. Itu baru lengkap. Eh, Baru lulus. Ya kan? Nah, bagi apa dia halnya nantikan? Bagi pendengar, sesuatu yang lain. Nah, halnya menanti orang yang mendengar gitu ya. ya. Semua isim fa'il, isim maf'ul begitu Ustaz. Contoh lagi ya makna lengkap. Walau annahu sekalipun bahwa sungguhnya ucapan di atas itu lafat murakabun. Lafat yang disusun akan dianya lafat.
Harus ada begitu kalau mau lengkap. Jadi murakabun naik kepada lafdun. Naik kepada marfu, marfu dan rafa dhammah. Murakabun isim maf'ul. Isim maf'ul beramal seperti fi'il bina majhul. Tugasnya merafa'kan naib fa'il. Naib fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke lafdun. Sekalipun bahwa sungguhnya ucapanmu itu lafat yang disusun akan dianya lafat. Dari apa disusun? Min salasi kalimatin, dari 3 kalimat. Harus begitu. Kalau kita terjemahkan begini gimana Tengku? Gimana? Walau annahu lafzun murakkabun walaupun bahwasannya lafaz yang tersusun. Jadi bukan yang disusun tapi yang tersusun daripada 3 kata begitu. Boleh. Itu terjemahan bebas namanya. Ini kalau kita mau belajar seluk-beluk nahu, ya begitu. Kalau masalah arti bebas Ustaz. Yang penting kita paham kan intinya kan? Ya. Pada akhirnya tujuan yang penting kita paham Ustaz. Ya. Benar. Ya. Gitu ya Ustaz. Lanjut Tengku. Wa makna kaunihi maudu'an bil wad'il arabiyyi. Bermula makna keadaannya kalam itu dibuat dengan buatan yang Arabi. Itu antakuna, an khabar makna, antakunal alfadul musta'malat. Itu bahwa adalah lafat-lafat yang digunakan, akan dianya lafat. Musta'malatu isim maf'ul kan? Jadi naib fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya, kembali ke alfat. Bermula makna keadaannya kalam itu dibuat dengan buatan yang Arabi, itu bahwa adalah lafat-lafat yang digunakan akan dianya lafat. Digunakan di mana? Di dalam kalam itu minal alfadillati, itu dari lafat-lafat yang wada'atha, membuat akannya lafat al-arabu oleh orang Arab. Jadi minal alfadi khabar takuna. Bisa perhatikan ya, takuna isimnya alfadu, khabarnya min. Makna mubtada, khabarnya an. Bermula makna keadaannya kalam itu dibuat dengan buatan Arabi itu bahwa adalah lafat yang digunakan akan dianya lafat, digunakan dalam kalam itu dari lafat-lafat allati wada'atha, yang membuat akannya lafat oleh orang Arab. Apa dibuat? Liddalalati ala ma'nan minal ma'ani, untuk menunjukkan kepada satu makna dari makna-makna. Dalalah boleh kita baca 3, boleh dalalah, boleh dilalah, boleh dulalah. Ya, maknanya sama. Masalan maf'ul mutlak, yang Arabnya masaltu masalan. Aku contohkan akan sebagai contoh hadara. Contohnya hadara. Kalimatun wada'ahal arabu lima'nan. Kalimatun, dianya hadara itu satu kalimat. Kalimatun jadi khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hiya. Dianya hadara itu satu kalimat, wada'aha, yang membuat akannya kalimat oleh orang Arab lima'nan, untuk satu makna. Apa makna hadara? Wa huwa husulul huduri fi zamanil madhi. Dianya makna hadara itu hasil hadir, terjadinya hadir pada zaman yang telah lalu. Itu ya, Ustaz. Nah. Wa kalimatu Muhammadin kat wada'ahal arabu lima'na. Dan bermula kalimat Muhammad itu sungguh telah membuat akannya kalimat Muhammad oleh orang Arab untuk satu makna juga. Bahwa dan dianya makna itu zatus syaksi, zat seseorang. Jadi Muhammad itu nama orang. Bahwa dianya makna Muhammad itu zatus syaksil musamma bihadal ismi. Itu zat seseorang al-musamma, yang dinamakan akan dianya orang bihadal ismi, dengan ini nama musamma naik kepada syaksi. Zat seseorang yang dinamakan, atau zat seseorang, zat yang dinamakan akan dianya zat dengan ini nama. Iza qulta, bila engkau berkata hadara Muhammadun, telah hadirlah oleh si Muhammad, takunu, jawab Iza, niscaya adalah engkau itu. Takunu, niscaya adalah engkau itu. Qad ista'malta kalimataini, adalah engkau itu sungguh telah engkau gunakan akan 2 kalimat. Kullun minhuma mimma wada'ahul Arab. Kullun, bermula tiap-tiap satu.
Tanwin di kullun, tanwin iwad dari isim yang mahdhuf. Di depannya kullu wahidin asalnya. Kullu wahidin. Dibuang wahidin jadi tanwin. Kullun minhuma. Formula tiap-tiap satu dari keduanya dua kalimat itu mimma wada'ahul Arab. Dari ma yang membuat akan jamak oleh orang Arab. Titik. Salam Ustaz. Hmm, Ustaz, domain musamma Ustaz. ya. Ya kalau apa ni? Kalau mudhaf ilaih dikembali kepada mana Ustaz? Dikembali kepada mudhaf ke kembali kepada mudhaf ilaih? Ke macam-macam Ustaz. Kadang ke mudhaf, kadang ke mudhaf ilaih. Aturan dasarnya sebenarnya dhamir kembali ke mudhaf. Sebenarnya. Tapi ada beberapa pengecualian. Jadi al-musamma kembali kepada zat. Ini kelihatannya kepada syaksi Ustaz. Oh, okey. Nah, zat seseorang yang dinamakan akan dianya seseorang. Yang seseorang itu ada zat juga. Tidak bisa kita lepaskan dari mudhaf memang. Jadi paham kendalanya Ustaz. Ya kan? Kalau kita kembali kepada mudhaf tu pun boleh Ustaz. Dinamakan akan dia zat seseorang itu. Boleh? Boleh. Ustaz Walaupun ini kelihatannya zat itu muannas kan. Sama muzakkar nggak apa-apa. Kenapa? Karena bisa dia mendapatkan muzakkar dari mudhaf ilaihnya. Paham Ustaz kan? Oh, okey, faham. Nah, dia iktisab, bisa mengiktisab tazkir sebagaimana mudhaf juga bisa mengiktisab ta'nis dari mudhaf ilaih yang muannas. Boleh. Okey Ustaz. Nah. Mana lagi Ustaz? Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahul ajamu. Bi khilafi, kalau bi khilafi di sini muta'alaq kepada mahdhuf, kita jadikan khabar. Mubtadanya mahdhuf hada bi khilafin. Bermula ini yang di belakang tadi itu dengan sebalik ma. Idza takallamta, apabila engkau berbicara dengan satu kalam yang ada ianya kalam mimma dari mama wada'ahu yang membuat akannya ma oleh bangsa ajam. Kal Farsi, Persia, Tursi, wat Turki, bangsa Turki, wal Barbari, bangsa Barbar, wal Faranji dan Prancis. Fa innahu la yusamma fi urfi ulama'il arabiyyati kalaman. Maka bahwa sungguhnya ma hu kembali ke ma wada'ahul ajam. Maka sesungguhnya ma yang membuat akan nyama oleh orang ajam itu tidak dinamakan akan dia nyama dalam uruf ulama Arabiyah akan kalam. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman. Sekalipun menamakan akan nyama oleh ahli bahasa yang lain akan kalam. Itu dulu. Nah. Fa innahu la yusamma, sesungguhnya, maka sesungguhnya ma ini apa nih maksudnya itu? Ma bahasa ajam. Maka sesungguhnya bahasa ajam, ma ini hu ini kembali ke ma wada'ahul ajam, sesuatu yang membuat akannya oleh orang ajam, bahasa ajam. Maka sesungguhnya bahasa ajam itu tidak dinamakan akan dianya bahasa ajam pada uruf ulama Arabiyah akan kalam. Bahasa Indonesia bukan kalam menurut ulama nahu. Karena nggak bisa di-i'rab kan? Bahasa apa aja lah selain bahasa Arab. Itu Ustaz. Ya, ahlul lughatil ukhra. Ukhra muannas dari akhara ya. Akhara muzakkarnya, ukhra muannas, afdala fudla. Karena lughat muannas, maka pakai ukhra karena ukhra naat kepada lughat. Ahlul lughatil ukhra. Asmaul husna, bukan ahsan ya. Nah, Jadi kalau dia pakai akhara salah Ustaz. Salah. Kita nak kepada ahli salah Ustaz. Kepada ahli. Nah, karena bukan ahli yang jadi masalah, bukan ahli tapi bahasa kan. Betul. Itu kalau dia muannas muzakkar itu ada rumusnya atau gitu ya? Ada Ustaz dalam bab na'at. Jadi kalau na'at hakiki itu muzakkar, muannas kan. Na'at hakiki. Ya, Kalau maksudnya na'at sababi bebas. na'at sababi bebas ya. Ya. Ukhra itu singkatnya mufrad atau jamak itu Ustaz? Mufrad. Oh ya. Mufrad. Kalau jamak nanti ukhrayat ya kan. Dipakai jamak muannas.
Ukhrayatin. Berarti kalau dia muzakkar kan akhor tentu. Ya, Kalau dia muannas ukhra. ya. Sama-sama seperti kabir itu muannas. Kalau muzakkar, kalau muannas Ya, mana, ya, ini enggak semuanya ada watan seperti itu, Ustaz. enggak Biasanya semuanya. watan-watan tafdhil itu watan af'ala, kalau mudzakarnya af'ala, muannasnya fu'la. Fu'la. Ahsana husna, Ya, afdala fudla, atyaba tuba, kan gitu. coba ya. Nah, enggak semuanya awalu ula, kan? Awalu Ya, awalu ula, ula. ula muannas dari awalu. Al Jadi ula. berarti enggak semua apa wazan af'al itu jadi dibuat fu'la ya. Enggak, ahmar misalkan yang bermakna merah-merah warna, kan? Dia bukan humra, hamra'a, ahmara, hamra'a muannasnya. Fa'la'a, bukan fu'la. Nah itu. Beda lagi kan? Ya, jadi memang ada ketentuan, Ustaz. Nanti mungkin makin kita ngaji, insya Allah di depan ada semua. Pelan tapi pasti. Nah, Enggak, ada lagi, Ustaz. lanjut tunggu. Amsilatun lil kalamil mustaufi asyuruti. Ya. Ini adalah contoh-contoh bagi kalam. Ini adalah contoh-contoh hadhi amsilatun. Ini adalah contoh-contoh bagi kalam al-mustaufi yang lengkap syaratnya. Al-mustaufi syuruti. Jadi mustaufi asyuruti ini fa'il mustaufi asalnya. Idhofah nggak apa-apa. Atau al-mustaufi syurutu juga boleh. Ini adalah contoh-contoh bagi kalam yang lengkaplah oleh syarat. Syarat. Nah, ada mufidan, murakkaban kan? Bil wal'il arabi. Lafdun murakkabun mufidun bil wal'il arabi. Al jawu sahwun. Ya. Udara itu lagi terang ya. Sahwun terang apa bersih? Al jawu sahwun. Cuaca itu terang ya. Udara itu terang. Atau udara itu bersih. Al bustanu musmirun. Kebun itu berbuah. Al hilalu sati'on. Hilal itu terbit. As-sama'u safiyatun. Langit itu bersih. Yudhi'ul qamaru lailan. Teranglah oleh bulan atau bercahayalah oleh bulan pada malam hari. Yanjahul mujtahidu. Akan sukseslah oleh orang yang rajin. Ya. La yuflihul kasul. Tidak akan beruntunglah oleh orang pemalas. Ya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Muhammadun safwatul mursalin. Bermula Nabi Muhammad itu pilihannya para rasul. Ya. Bentar Ustaz ya. Udah ganggu. Kecilin HP deh. Ya. Allahu Rabbuna. Bermula Allah itu Tuhan kita. Muhammadun Nabiyuna. Bermula Nabi Muhammad itu Nabi kita. Nah ini contoh semuanya kalam ya. Ada khobar, fi'il, fa'il, mufid. Amsilatun lil lafdil mufradi ini adalah contoh-contoh bagi lafad yang mufrad. Li lafdi ya, bukan ma'rifah ini. Li lafdil mufradi idhofah. Ini adalah contoh-contoh bagi lafad mufrad. Muhammadun. Muhammadun, Aliyun, Ibrahimu, qama min. Amsilatun lil murakkabi ghairil mufid. Ini adalah contoh-contoh bagi murakkab yang tidak memberi faedah. Madinatul Iskandariyati. Kota Iskandaria. Ini murakkab idhofi, tapi nggak ada faedahnya. Abdullah murakkab idhofi. Hadramaut murakkab majzi. Lau ansafan nasu. Jikalau insaflah oleh manusia. Ini murakkab, tapi jumlah syartiyah belum ada jawabnya, jadi nggak mufid. Idza ja'a syata'u. Apabila datanglah oleh musim dingin ya.
Mahma akhfal murai. Betapapun bersembunyilah oleh orang yang ria. Belum ada jawabnya Mahma. Mahma perlu kepada jawab. Jadi belum tab. In tola'ati syamsu. Jika keluarlah oleh matahari. Niscaya dan seterusnya. Nah, rakab tapi tidak mufid. Nah, gitu Ustaz. Nggak apa-apa. Mana Ustaz? Aman Ustaz? Begini ya, Mas. Aman, aman. Aman Teguh. Itu tinggal ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kan. As'ilatun ala ma taqaddam. Ini adalah beberapa pertanyaan terhadap materi, terhadap ma yang telah lalu ya. Beberapa pertanyaan. Ini ala ini nggak boleh muta'ala kepada as'ilah. As'ilatun ala. Ala seperti ini kita na'an Ustaz. Muta'alanya mahdhuf. Hadhihi as'ilatun. Ini adalah beberapa pertanyaan yang ada ianya beberapa pertanyaan ya. Nah, atau kita takdir sabitun juga boleh. Hadza as'ilatun sabitatun alama taqaddam. Ini adalah beberapa pertanyaan yang sebut ia di atas materi yang sudah lalu ya. Mahwal kalam ma makna kauni lautanya. Ini udah beres semua Ustaz. Nah, itu kesimpulannya ini. Kalam terbagi dua, ada lugawi, ada nahwi. Kalam lugawi ada lafaz. Kadang-kadang nggak ada lafaz, nggak apa-apa. Seperti garis-garis, tulisan, isyarat. Kalau kalam nahwu syaratnya ada 4. Harus ada lafaz, rakab, mufid, dan bahasa Arab. Nah, Ustaz. Ini sebenarnya semua udah bisa baca, Ustaz. Ya, kan ini jarumnya, Ustaz. Ini langsung belajar mengartikan, nah. Mulai dari siapa? Silakan. Coba Tugas saya bertanya nanti. Tugas saya bertanya. Coba saya tunggu. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalami. Anwa'ul kalami. Macam-macam kalam. Qala, berkata sang musannif, wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Telah berkata musannif, pembagian-pembagiannya itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang mendatangkan makna. Wa aqulu, Titik Ustaz. Pendek-pendek Ustaz. Coba Ustaz jelaskan. Wa aqsamuhu. wa aqsamuhu. Hu kembalinya kemana Ustaz? Hu ini kembalinya kepada Kalam. kalam ya. Ya, Coba Ustaz kalam. jelaskan. Berarti kalam dibagi 3, begitu? Iya, Kalam dibagi bagi 3 macam. apa aja? Isim, fi'il, dan huruf. Itu menyalahi nggak Ustaz dengan ketentuan yang di belakang? Isim bisa nggak disebut kalam? Isim. Ustaz, Iya. kalam di atas harus ada lafaz, murakkab, ya kan? Iya. Mufid. Jadi kalau isim doang kan nggak murakkab dia. Iya. Muhammadun. Bermula pembahagian-pembahagiannya kalam itu 3. Isim. Seolah-olah isim kalam. Padahal bukan. Fi'il doang kalam. Padahal bukan. Huruf Iya. doang kalam. Kan bukan. Berarti nggak boleh hu kembali ke kalam. Berarti kembali ke anwa'. Ke anwa lebih nggak boleh lagi. Jamak. Nah, ini kalau kita detailkan baru masalah Ustaz. Iya. Kalau nggak kita detailkan aman. Jadi di sini hu memang kembali ke kalam tapi bermakna kalimat. Atau aksam di sini kita artikan bukan pembagian. Bagian-bagiannya kalam, bukan pembagian kalam ya. Ajza. Bagian-bagian kalam itu ada 3. Untuk membentuk kalam itu bagiannya bisa terdiri dari isim dan fi'il dan huruf kan. Nah itu baru. Berarti kan kalam di sini kan maksudnya yang kata, Tengku.
Bukan, kalau kalam udah dijelaskan di atas. Kalam itu al-kalamu wal lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Iya. Maka, Hmm. Hmm. jadi kalau kalam yang artinya di atas nggak sah dibagi. Nggak usah dibagi. Kalimat. Ya, jadi kalam bermakna kalimat mungkin maksudnya kan, Kalimat. muradnya. Jadi Bahwa kalimat. macam-macam kalimat gitu ya. Kemudian kalau kita bahas i'rab Ustaz, bagian-bagiannya kalam itu ada 3. Yang mana 3? Isim dan fi'il dan huruf yang datang ianya huruf bagi makna. Isim i'rabnya badal kepada Salah satu. badal. Kut mubdal men badal kepada marfu, marfu dan rafa dhamma. Badal apa namanya Ustaz? Ini badal ba'du min kulli kan? Badal ba'at mingkul. Artinya isim ini bagian dari 3. Dalam pembahasan badal, kalau badal ba'at mingkul, di badal harus ada domer Ustaz. Akal tur raghifa sulusahu kan gitu. Aku makan akan roti, artinya sulusahu sepertiganya roti. Hafiztul Qur'ana. Aku telah menghafal Quran nisfahu, setengahnya Quran. Mesti ada domer yang kembali ke mubdal men. Di sini nggak ada domernya. Jadi mesti ditakdir Ustaz. Wa aksamu salah satun ismon minha. Oh, Wa minha. fi'lun minha. Wa harfun minha. Wa harfun ja'ali makna minha. Isim sebahagian darinya 3. Fi'il sebahagian darinya 3. Huruf yang datang ia bagi makna juga sebahagian dari 3. Takdir. Mesti. Iya. Nah, karena ketentuan badal. Gimana tadi Tenggu? Saya catat dulu Tenggu. Ketentuan badal itu mesti Kalau badal ba'at mingkul di badal, di mubdal itu ada domer yang kembali ke mubdal men. Domer itu bisa disebut, bisa ditakdir. mesti ada aidnya Tenggu ya. Enggak disebut aid tapi Ustaz. Robit. Disebut robit pengikat. Kalau aid itu khusus nama domer yang kembali ke mausul ismi. Baru disebut aid. Oke, gantian. Lanjut dikit-dikit aja. Sedikit Tengku. Tafadhal. Di waqsamu salah satu itu apa kedudukannya dari kola? Ini berarti sebenarnya di matan takribnya nggak ada kolanya Ustaz. Oh, enggak ada ya. Di matan jarum apa namanya? Di matan jurumiyah nggak ada kola. Ini tambahan ya. Nah, jadi kalau ini kita jadikan kedudukan berarti makul kaul namanya kan? Berkata oleh musannif, apa yang musannif katakan? Ini semuanya makul kaul, maf'ul. Nah, Lanjut Tenggu. oke. Boleh Ustadz lagi, 2 baris lagi, apa 3 baris? Baru dikit aja. Penting artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu dan aku berkata, ini fi'il mudhari ya. Ya. Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-alfazu ini dia sebagai khabar Tengku. Khabar iya ya, alfaz ya. Mubtada Ustaz. Maaf, mutada ya. Mutada ya. Allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim. Lafaz-lafaz yang mana lafaz-lafaz tersebut adalah Arab, mesti Arab gitu ya. Yang mana orang Arab mempergunakannya fi kalamihim dalam perkataan orang-orang Arab. Wa nukilat ilaina dan dinukilkan ilaina kepada kita anhum atas mereka. Wa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina. Maka kami berbicara biha dengannya. Lafaz. Dengannya mana nih? Alfaz ya, dengan alfaz tadi itu dalam percakapan kami dan pembelajaran kami. Wa naqra'uha fi kutubina dan kami membacanya lafaz-lafaz tadi itu dalam kitab-kitab kami.
Wa naktubu biha ila ahlihna, dan kami menulis biha dengannya lafaz-lafaz tadi itu kepada keluarga kami, wa asdiqaina, dan kepada teman-teman kami. La yakhlu wahidun minha an ayyakuna wahidan min salasati asya'a. Dan tidak kosong seorang pun minha daripadanya lafaz-lafaz tadi itu, an ayyakuna wahidan, dari apa tuh mah baca Bahwa terima. ada ianya wahid. Ada ianya wahid daripada tiga perkara tadi itu yang di atas, yaitu isim, fiil, dan huruf. Itu ya, Ustaz. Wa aqulu, dan aku berkata, al-fadul lati kanal arabu, bermula lafat-lafat yang adalah orang Arab itu yasta'milunaha, mereka menggunakan akannya lafat. Di mana mereka gunakan fi kalamihim, dalam kalam mereka, wa nukilat ilaina, dan dinukilkan akan dianya lafat kepada kita, dinukilkan anhum dari mereka. Sudah dinukilkan, fanahnu natakallamu, maka bermula kita itu kita berbicara dengannya lafat, berbicara fi muhawaratina, dalam diskusi kita, wa durusina, dalam kajian-kajian kita, wa nakra'uha fi kutubina, dan kita baca akannya lafat dalam kitab-kitab kita, wa naktubu biha, dan kita tulis dengannya lafat ila ahlina, kita tulis surat kepada keluarga kita, wa asdiqaina, kepada teman-teman kita. La yakhlu jumlah pada maharafa khabar al-fadl. Jadi setiap jumlah itu harus ada mahalnya, ada kedudukan i'rabnya, kecuali jumlah itu berada di awal, jumlah istinaf, nggak ada mahal. Koma Zaidun, itu koma nggak ada mahalnya karena di awal. Karena di sini di tengah, la yakhlu harus ada mahal. Mahalnya apa? Maharafa. Jadi khabar al-fadl. Lafat-lafat yang digunakan oleh orang Arab itu la yakhlu, tidak tersunyi, tidak sunyilah oleh satu pun darinya lafat. Tidak sunyi dari apa? An ayyakuna, dari bahwa ada ianya satu dari lafat itu satu dari tiga perkara: al ismi, isim, wal fi'li, fi'il, wal harfi, dan itu Ustaz. Ya, apa kira-kira ini yang perlu kita bahas? Hmm. Ini khobar al-arabu tuh mana tuh ya? Arabu nggak perlu. Yastamilunaha gitu. Khabar kana. Ya, khobar kana itu mana tuh? Kan isim Yastamilu. Jumlah. yastamilu kan? Jumlah yastamilu pada mahal nasab. Ya, jumlah. Kalau dia mahal nasab ya. Berarti seharusnya kan yastamilina seharusnya. Itu bukan mahal kalau begitu. Ini mahal kan? Ini mahal berarti kan lahirnya biasa aja. Yastamiluna fi'il mudhari' marfu' dan rafa' nun. Kenapa? Karena dia af'alul khamsah. Selesai kan? Wa dhamir jama' atau dhamir mutasil pada mahal rafa' fa'il, ha maf'ul bih. Jumlah fi'il fa'il maf'ul pada mahal nasab. Jadi khobar kana kan gitu. Arti mahal kan nggak kelihatan. Kalau misalnya kita buat yastamilina, salah nanti. Yastamilin nggak sah. Nggak sah ya, karena memang nggak bingung juga kita mencari khobar kana atau di mana nanti kan gitu. Kalau kita baca yastamilin, yang jelas domernya mu'annas. Yastamilin kan hunna. Iya. Kembali ke mana? Ini Arab, hum, mereka. Wow. Iya. Kalau kita baca yastamilu, kita buang nun, nggak boleh, nggak ada alasannya, nggak ada huruf nasab, Iya. nggak ada huruf jazam. Nah, itu. Iya. Nah. Oke, Ustaz. Aman ya? Aman itu insyaallah. Oh, Ustaz. Gantian Ustaz, siapa lagi? Amal Ismu. Abah Khair Hanum, silakan Abah Hanum. Silakan Abah Khair. Tabarukan. Ini semuanya udah khatam beberapa kali kan? Jurumiyah. Lupa Tengku saya, ya Allah. Izin Tengku, kalau nggak ada yang baca. Silakan. Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi istilahin nahwiyin. Amal ismu, ketinggalan. Amal ismu bahwa fil lughati. Adapun isim maka dia adalah secara bahasa ma'dalla ala musamma. Ma menunjukkan atas yang dinamakan. Wa fi istilahin nahwiyin dan pada istilah ulama nahwu kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha. Kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri. Walam taktarin bizamanin dan berarti tidak diiringi dengan zaman. Nahwu Muhammadin. Contohnya Muhammad wa aliyin dan Ali wa rajulin dan rajul wa jamalin dan jamal unta wa nahrin dan hari sungai wa tufah dan apel wa laimunah dan lemon wa asa dan cambuk Tongkat ya. tongkat. Fakullu wahidin min hadhil alfaz dan setiap daripada fakullu wahidin maka setiap salah satu daripada lapas-lapas ini yadullu ala ma'nan menunjukkan atas makna. Walaysa zamani dakhilan fi ma'na dan tiadalah waktu masuk di dalam maknanya. Fayakunu isman maka jadilah ia isim. Ya, itu ya, Sa. Nah, itu udah keren banget, Sa. Amal ismu adapun bermula isim itu niscaya maka. Bermula dianya isim pada bahasa itu ma yang menunjukkan ianya ma kepada musamma. Isim menunjukkan kepada musamma. Adapun bermula isim pada istilah ulama nahwu itu satu kalimat dalat yang menunjukkan ianya kalimat kepada makna. Yang ada ianya makna pada dirinya kalimat. Maknan fi nafsiha. Tunjukkan ianya kalimat kepada makna. Yang ada ianya makna pada dirinya kalimat. Fi nafsi jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf naik kepada makna. Walam taktarin dan tidak berbarengan ianya kalimat atau tidak menyertai ianya kalimat dengan zaman. Kalimat yang tidak menunjukkan kepada zaman. Nahu Muhammadin, Muhammad ya Muhammad ya. Nggak menunjukkan kepada sudah, sedang atau aliin, rajulin, jamalin, nahrin, tufahatin, laimunatin, asa, kullu. Fakullu wahidin. Maka berulah tiap-tiap yang satu. Min hadhil alfadhi dari ini. Ini mana? Ini lafaz. Ini mana? Ini lafaz. Itu kode badal ya. Kalau di saya. Maka bermula tiap-tiap satu dari ini. Ini mana? Ini lafaz. Itu kabar kullu. Menunjukkan ianya tiap-tiap yang satu kepada makna. Walaisa zamanu dan tidaklah zaman itu. Dakhilan. Yang masuk ianya zaman. Dakhilan fa'ilnya mustatir. Tidaklah zaman itu masuk ianya zaman pada maknanya tiap yang satu. Ya, tiap yang satu tadi nggak ada maknanya. Fayakunu isman. Maka ada ianya tiap yang satu itu isim. Oh, dakhilan ini sebagai khobar laisat gitu ya. Ya. Kayak tadi di atas kan isim fa'il kah? Isim fa'il jadi khabar beramal dia mutlak tanpa syarat. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Dia beramal ke fi makna ya Ustaz ya. Fa'ilnya kembali ke zaman. Karena asalnya zaman ini mubtada, dakhilun khobar. Antara mubtada khobar ada rabit kah? Az-zamanu dakhilun bermula zaman itu masuk ianya zaman itu asalnya. Karena ada laisa dakhilan. Kembali ke zaman. Jadi kalau terjemahnya walaisa zamanu dakhilan dan tidak ada zaman yang masuk gitu. Tidak ada zaman yang masuk gitu. Kalau terjemahan bebasnya tidaklah zaman itu masuk dalam maknanya tiap yang satu. Kalau makna lengkap tidaklah zaman itu masuk ianya zaman dalam maknanya tiap yang satu di atas. Apakah bisa jumlah zarab mazrub bi makna itu jadi maf'ul daripada dakhilan Ustaz? Memang dia muta'ala Ustaz. Enggak disebut maf'ul kah? Dia muta'ala kepada dakhilan. Artinya fi ini huruf jar. Huruf jar mesti ada amelnya. Tempat muta'alanya yaitu dakhilan. Oh ya. Kita sebut maf'ul juga boleh karena dakhilan, dakhala kadang-kadang muta'addi dengan huruf jar, kadang-kadang enggak. Udkhulu fis silmi kafah pakai fi kah? Kadang-kadang muta'addi langsung Ustaz. Udkhuluha. Udkhuluha bisalam. Ha langsung maf'ul. Boleh. Udkhuluha bisalam.
Kadang-kadang pakai fi. Udkhulu fisilmi kafa. Boleh. Ya, ada lagi yang mau lanjut? Siapa? Mau baca silakan. Amal fi'il. Pacitan. Pacitan Benar, Ustaz? belum tuh. Ustaz Pacitan. Oh, silakan Ustaz Pacitan. Kalau saya masih menyimak saja, Ustaz. Cuma Pak PI ada nih, Pak PI yang baca. Pak PI. Tapi pengen mendengarkan juga boleh, nggak apa-apa ya. ya, Wa ammal fi'lu, adapun bermula fi'il itu niscaya maka. Nah, saya suka menyimak begitu, dulu, Ustaz. Pak. Adapun bermula fi'il itu, saya sebut itu di sini karena fahuwa ini jadi jumlah jadi khobar fi'lu. Niscaya jawab amma. Kalau jawab dalam kode saya, kode kemaknaan saya kalau jawab cara itu mesti niscaya. Ya kan? Maka makna dari fa. Wa ammal fi'lu, adapun bermula fi'il itu niscaya maka huwa. Bermula dianya fi'il pada bahasa itu hadas, kejadian, peristiwa, kerjaan. Wa fi istilahin nahwiyin, adapun bermula fi'il pada istilah ulama nahu. Itu kalimatun dalat, satu kalimat, dalat yang menunjukkan ianya kalimat kepada satu makna. Yang ada ianya makna fi nafsiha pada dirinya kalimat. Waktaronat dan menyertai ianya kalimat. Fa'il kembali ke kalimat dan menyertai ianya kalimat bi ahadil azminati salasati dengan satu atau salah satu dari zaman-zaman yang tiga. Mutawilih takdir min menyertai ianya kalimat dengan salah satu dari zaman-zaman yang tiga. Kalau kita Zaman. baca wukturinat dimajhulkan misalnya tunggu ya. Nah, boleh, Ustaz. Tapi iktarana itu kalau wadannya ifta'ala, dia seringnya lazim. Kalau lazim nggak boleh dimajhulkan. Fi'il lazim nggak boleh dimajhul, nggak ada maf'ul kan? Kecuali ada huruf jar di depan. Kalau bi ahadi kita jadikan naib fa'il ada kemungkinan boleh. Iya. Jadi lebih mudah aja dan menyertai ianya. Menyertai sendiri otomatis kan? Setiap fi'il itu ada waktunya. Menyertai. Pekerjaan itu mesti ada waktu dan tempat bahkan kan? Dan menyertai ianya kalimat dengan salah satu dari zaman yang tiga. Zaman allati, zaman yang. Ia, yang dianya zaman yang tiga itu madhi dan hal dan mustakbal. Nah itu. Nah itu. Saya cuba boleh Ustaz? Nah, sebentar saya. Ya. Kalau makan musik Nah, silakan Ustaz. Kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba. Fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan. Wa huwa al-kitabatu. Wa hadha al-ma'na muqtarinun bil-zamanil madhi. Seumpama kataba, maka sungguh bahwasanya ianya kataba itu satu kalimah yang menunjuk ianya kalimah di atas satu makna. Apa dia makna? Wa huwa al-kitabatu, iaitu menulis, tulisan, penulisan. Wa hadzal makna, dan bermula ini makna muqtarinun, menyertai ianya makna bi zamanil madi, dengan zaman yang madi. Lagi tak? Lagi. Okay. Wa nahwu yaktubu. Seumpama yaktubu, fa innahu dalun ala ma'nan. Aku sungguh bahwasanya ianya yaktubu menunjuk ianya di atas makna, satu makna. Wa huwal kitabatu aidan,
Dan bermula ianya makna itu adalah kitabatu juga, menulis juga. Wa hadzal ma'na muqtarinun biz zamanil hadiri. Dan bermula ini makna itu menyertai ianya makna dengan zaman yang hadir. Yang sekarang sah. Ya, itu lagi Ustaz. Wa nahwu uktub. Seumpama uktub. Fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan. Maka sungguhnya ianya uktub satu kalimah yang menunjuk ianya kalimah di atas satu makna. Wa huwal kitabatu aidan, dan bermula ianya makna itu adalah kitab, penulisan juga. Wa hadzal ma'na muqtarinun biz zamanil mustaqbali. Dan bermula ini makna menyertai ianya makna dengan zaman yang mustaqbal, yang akan datang. Alladhi ba'da zamanit takallumi, iaitu dan wa hadzal makna, dan bermula ini makna muqtarinun, menyertai ianya makna bizamanil mustaqbali, dengan zaman yang akan datang. Yang mana yang mustaqbali? Alladhi ba'da zamanit takallumi, yang selepas pada zaman berkata-kata, Ya, itu ya Ustaz. bertutur. Betul tak? Maaf tak? Iya, ya. Mana-mana Ustaz. Nah, itulah dia Ustaz. Nahu kataba. Nahu khabar mubtada, mahdhuf takdirnya zalika. Wa zalika nahu kataba. Bermula demikian kalam istilah ulama nahu. Nah, demikian fi'il ya. Bermula demikian itu seperti kataba. Maka sesungguhnya yang seperti kataba di satu kalimat yang menunjukkannya kepada makna dan dianya makna itu menulis. Dan bermula ini apa? Ini makna, itu muktarinon, menyertai ianya ini makna. Dengan zaman yang telah lalu ianya zaman. Kataba telah menulis dia. Ustaz. Ya. Wa nahu yaktubu, dan seumpama yaktubu. Maka sesungguhnya yaktubu itu menunjukkan kepada makna. Dianya makna itu menulis juga. Dan bermula ini makna itu menyertai ianya ini makna dengan zaman yang hadir ianya zaman. Dan seumpama uktub, sesungguhnya uktub itu kalimat yang menunjukkan ianya kalimat kepada makna dan dianya makna itu menulis juga. Bermula ini makna itu menyertai ia dengan zaman yang mustakbal, zaman yang. Jadi alladzi ini naat kedua kepada zaman. Mustakbal naat pertama. Di zamanil mustakbali, zaman yang di depan, zaman yang ba'da, yang ada ianya zaman, ba'da zaman takallum, sesudah zaman berbicara. Uktub, belum terjadi penulisan kan, sesudah berbicara, diperintah baru dikerjakan. Oh, naat kepada zaman tu saya pening tadi. Saya Ya, nak buat naat kepada mustakbal ni. nggak boleh naik Boleh kepada dah. naat Ustaz. Naik Ya, kepada betul. yang pertama. Okey, Ah, faham. nah itu Ustaz. Eh, aman Ustaz kan? Ini aman sebenarnya. Jangan terlalu detail kita ya kan. Kalau terlalu detail tetap rumit Ustaz. Semua kita rumit. Ya. Udah selesai Ustaz. Nah, wa mislu hadhil alfad, bermula contoh ini segala lafal-lafal itu fi'il, dan bermula misil ini lafad, itu bermula contoh ini lafad. Gimana nih cara mengartikan? Bermula contoh dan bermula semisil ini lafad. Jadi hadhil alfad ini kembali ke uktub tadi. Kataba yaktubu uktub. Bermula sama juga seperti ini lafad yang tiga. Kataba yaktubu uktub itu nasara. Jadi nasara jadi khobar. Nasara, wayan suru, unsur, fahima, yafhamu, ifham, alima, wa ya'lamu, i'lam, jalasa, yajlisu, ijlis, daraba, yadribu, idrib. Nah, jadi PL tiga doang sebenarnya. PL madhi, PL mudhari, PL amar. PL nahi nggak disebut PL. PL nahi, PL mudhari juga. Cuma kemasukan la nahi. Jadi PL cuma tiga. Nah, itu Ustaz. Nah,
Kitab Kafrawi baca sendiri Ustaz. Jadi untuk mengi'rab matan jurumiyah itu ada kitab namanya kitab matan Kafrawi ya. Bukan ke matan Kafrawi, syarah jurumiyah juga. Dia mengi'rab semua jurumiyah. Dapat ilmu banyak kita di sana. Kalau kita mau rajin baca. Semua dijelaskan. Ya Sama muskil-muskil. sama ini sama sorobnya dibahas juga di Kafrawi itu enggak? Soraf enggak. Iya. Jadi soraf itu memang harus kitab soraf khusus kan. Ini beliau juga membawa contoh banyak kan untuk menunjukkan bahwa fi'il itu enggak satu wazannya. Nasara, fa'ala, yaf'ulu. Kemudian ada fa'ila, yaf'alu kan. Fahima, yafhamu. Ada alima, ya'lamu. Fa'ila, yaf'alu juga. Ada jalasa, yajlisu. Fa'ala, yaf'ilu. Bebas. Apa kata kamus kan? Daraba, yadribu, idrib. Nah, gantian siapa lagi Ustaz? Coba guru ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu ala thalathati anwa'in. Madin wa mudari'un wa amrun. Dan bermula fi'il itu atas 3 bagian. Madin pertama fi'lu madin, wa fi'lun mudari'un, dan yang kedua itu fi'il yang mudari', wa salas wa fi'lun amrun, dan yang ketiga fi'il yang amar. Bisa begitu guru ya? Amrun langsung. Ya. Oh, langsung aja gitu. Nah, Madin pertama fi'il madi, wa mudari'un, dan kedua fi'il mudari', wa amrun, yang ketiga fi'il amr. ya. Fal madi pertama fi'il madi, fal madi maka bermula fi'il madi ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani taqallumi. Sesuatu ma yang menunjuk ianya ma atas perlakuan, atas Jadian. kejadian, ala hadasin atas kejadian, waqa'a Yang terjadi ianya kejadian. waqa'a yang terjadi ianya kejadian fi zamani pada zaman allazi qabla zamani taqallumi, yang sebelum zaman pembicara. Nahu kataba itu seumpama lapas kataba, wa fahima dan lapas fahima, wa kharaja dan lapas kharaja, wa sami'a dan lapas sami'a, wa absara dan lapas absara, wa takallama dan lapas takallama, wastaghfara dan lapas wastaghfara, istaghfara, washtaraka dan lapas ishtaraka. Itu ya. Wal mudari. Itu dulu Ustaz. Syukran. Ya, itu Ustaz. Dan bermula fi'il itu sabit di atas 3 kelompok. Jadi ala jadi khobar, jadi harus ada muta'alanya. Wal fi'lu sabitun. Bermula fi'il itu sabit. Apa ya? Jangan sabit juga boleh. Kainon juga boleh. Bermula fi'il itu ada ia di atas 3 macam. Fi'il ada 3. Mana 3? Madin. Kita badal kepada salah satin. Tapi ini bukan badal Ustaz. Karena beliau mentakdirkan 1. Jadi bukan badal lagi. Jadi madin ini khobar, mubtadanya wahid. Bermula yang pertama itu fi'il madhi. Wasani mudhari'un, bermula yang kedua itu fi'il mudhari'. Wasalisu yang ketiga itu fi'il amar. Di sebagian kita enggak ada 1 2 3, berarti langsung kita badal madin, mudhari'in, amrin kan? Boleh, bebas. Fal Jadi madhi. khobarnya tunggu, berarti khobarnya jadi madi itu tunggu ya. Madhi khobar. Ya. Khobarnya dari fi'lu itu kan? Bukan, dari 1 ini. Fi'lu mubtada, khobarnya ala. Oh, khobarnya ala. Nah, fi'il itu di atas 3 macam. Kan udah ada nih. Ada mubtada, ada khobar. Ini mubtada lagi. Bermula yang pertama itu madin. Madin khobar. Marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan. Nah, Adanya mana tunggu? gimana? Mahzuf. Mutadanya mahzuf ya? 1 ini al-awwalu ini. 1 al-awwalu. Kan dalam bentuk tulisan. Oh, tulisan. Oh, di kitab saya Al-awwalu nggak ada. madin. Nah, Oh, di kitab saya nggak ada. Terus. madin khobar. Khobar marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas ya yang dibuang. Di atas ya yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena bertemu 2 yang sukun. Sukun tanwin dan sukun ya. Asalnya madiyun. Madiyun. Ada tanwin kan? Yun. Madiyun. Iya, itu berat dapat dhammah. Dhammahnya dibuang. Madi. Ya sukun, tanwin sukun.
dibuanglah ya, tinggal tanwin madin. Ya, elat sarafnya. Nah, itu Ustaz. Nanti ada kajian ilal khusus Tengku. Tafri, maka bermula madhi. Mubtada madhi marfu dan rafa dhammah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Nah, ini karena berat kan? Madhi. Listiqali karena berat. Ya, berat dhammah. Maka bermula madhi itu ma yang menunjukkan ianya ma kepada kejadian waqa'ah. Yang terjadi ianya kejadian pada zaman alladhi yang ada ia sebelum zaman berbicara. Waqa'ah jumlah fi'il dan fa'il pada mahal jar naik kepada hadasin. Harus ada mahalnya. Waqa'ah jumlah fi'il. Kalau jumlah di tengah harus ada kedudukan. Waqa'ah kedudukannya jar. Karena naik kepada hadasin. Ala hadasin waqa'ah. Di atas kejadian yang terjadi, ia kejadian. Nah, itu Ustaz. Nah, jadi setiap ketemu jumlah, Ustadz boleh bertanya, ini mahalnya apa misalkan kan? Boleh. Ya. Maka bermula madhi itu mah yang menunjukkan ianya mah. Dalla ini jumlah. Tapi jumlah dalla ini nggak ada mahal. Kenapa? Karena berada sesudah mausul. Jumlah yang berada sesudah isim mausul la mahalla laha minal i'rab. Tidak di i'rab. Dia langsung jadi silat mausul. Maka bermula madhi itu mah yang menunjukkan ianya mah pada satu kejadian yang terjadi ianya kejadian pada zaman yang ada ia sebelum zaman berbicara. Seperti kataba. Sebelum kita mengucapkan kataba, sudah terjadi penulisan. Kataba. Dia sudah menulis. Fahima dia sudah paham. Kharaja dia sudah keluar. Sami'a dia sudah mendengar. Abu Sora dia sudah melihat. Takallama dia sudah berbicara. Fastaghfara dia sudah mohon ampun. Ishtaraka dia sudah bersyarikat. Bersekutu kerjasama. Ya. Yure, Ya. kalau Jadi kalau dia kalau allazi yang tidak aidnya itu berarti takdirnya kana gitu ya. Allazi kana qabla zamani takallumi gitu ya. Nah, ini alladzi isim mausul, mesti ada silatnya. Ada Huwa gitu jumlah ya. yang berada sesudah dia, ya kan? Allazi kana. Ya. Karena sesudah dia doraf, nggak boleh doraf jadi silat, harus ada takdirnya. Jadi kita takdirkan sesudah alladzi ini fi'il ini. Kana Fi'il. ya. Kana atau istakara. Jadi dhamir yang tersembunyi dalam istakara, itulah yang kembali ke mausul, ke aid. Kalau lengkapnya kejadian yang terjadi ia pada zaman. Zaman alladzi yang ada ianya alladzi. Pada Ya. zaman yang tetap ianya zaman, pada zaman alladzi yang tetap ianya alladzi sebelum zaman berbicara. Itu udah lengkap banget. Fi zamanil ladzi istakarra qabla zamanit takallumi. Atau fi zamanil ladzi sabata. Pada zaman alladzi yang sebut ianya alladzi sebelum zaman berbicara. jadi sesuatu yang tidak ada la mahalla lahu min al-i'rab itu madalla ala hadatsin kan itu sesuatu yang menunjukkan itu kan dalla itu kan apa isim Madhi. apa mausul ya. Mama mausul, dalla fi'il madhi. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah dalla, fi'il fa'il bersama muta'alanya. Jadi silat ma. Jadi nggak kita sebut pada mahal apa, nggak ada mahalnya. Silat ma. Kalau waka'a mesti kita sebut mahalnya. Waka'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah fi'il dan fa'il pada mahal jar. Ada mahal kan? Pada kedudukan jar, pada mahal jar, na'at kepada hadasin. Mahal jar. Kalau di sini nggak kita sebut dalla pada mahal apa, nggak ada mahalnya. Iya. Itu makna la mahal lalaha minal i'rab. I'rab. Iya ya. Berarti kalau waqa'a itu berarti mahalnya majrur ya dengan Ya. Maksudnya begini Ustaz. Waqa'a ini andaikan kita robah jadi isim fa'il, kita baca waqi'in. Madalla ala hadasin waqi'in. Nah, kan? si Nah, fa'il kan? ini kan. Boleh. Kita robah jadi isim fa'il boleh. Oh gitu. Berarti dia ini dengan kalau i'rabnya kan fi'lu madhin mabniun ala fathi ya kan? Ya.
Wa apa? Fa'iluhu mustatirun takdiruhu Wa huwa. fa'iluhu mustatirun huwa. Nah, gitu. Huwa kembali ke Hadasin. hadasin. Sebagai pengikat antara na'at dan man'ut kan ada robitnya pengikat kan. Iya. Inilah diikat oleh dhamir. Fi'il fa'il fi mahalli jarrin ya. Ya. Fi mahalli jarrin. Ya. Ini kenapa beliau menggunakan fi'il waqa'a, fi'il madhi? Karena memang membahas fi'il madhi sudah kejadian kan? Di atas kejadian yang sudah terjadi ianya kejadian pada zaman madhi, pada zaman sebelum berbicara. Nanti di depan beliau menggunakan yaka'u. Ini perbedaannya. Oh. Karena beliau berbicara di depan nih atau sedang. Ya, sedang Dan bermula mudhari itu ma. Dalla yang menunjukkan ianya ma kepada kejadian yaka'u. Yang sedang terjadi ianya kejadian pada zaman berbicara, au ba'dahu atau sesudahnya zaman berbicara. Jadi fi'il mudhari itu zamannya dua, bisa sedang, bisa akan. Makanya ini penggunaannya yaka'u, fi'il mudhari dari waqa'a. Ini juga yaka'u fi'il mudhari marfu' dan rafa' dhammah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah fi'il fa'il pada mahal jar na'a kepada hadasin. Nah itu Ustaz. Nahu yaktubu kan sedang menulis atau akan menulis, yafhamu sedang paham atau akan memahami, yakhruju yasma'u yansuru yatakallamu yastaghfiru dan yashtari. Nah, Ustaz. Insyaallah paham Ustaz. Insyaallah. Nah itu Ustaz. Berarti fi'il fa'il itu gere nakirah deh ya. Jumlah fi'liyah nakirah, jumlah ismiyah juga nakirah Ustaz. Jumlah mubtada khabar nakirah, semua jumlah itu nakirah. Walaupun dia sifur jumlah juga gitu ya. Iya, nakirah. Makanya ya kamu tadi naik kepada hadasin kan, kata hadasin nakirah, ya kamu juga nakirah. Ya. Satu alinea lagi Ustaz. Ya, panjang-panjang kita ngaji Ustaz. Satu alinea lagi. Wal amru madalla. Bermula amar itu ma. Wal amru dan bermula fi'il amar itu ma dalla yang menunjukkan ianya ma ala hadasin kepada kejadian yutlabu. Yang diharapkan, yang dicari husuluhu akan hasilnya kejadian ba'da zaman takalumi sesudah zaman berbicara. Jadi perintah ya. Satu kalimat yang menunjukkan kepada kejadian yang diharapkan terjadinya. Berarti ketika dia mengucapkan belum terjadi. Yang dicari akan kejadiannya sesudah zaman berbicara. Contoh uktub, tulislah. Ketika dia mengucap, penulisan belum terjadi kan? Baru dia berharap. Nah, biasalah. Ifham, ukhruj, isma, unsur, takallam, istaghfir, ishtarik. Ini sama juga yutlabu husuluhu, yutlabu fi'il mudhari' majhul. Ya, tandanya dhammah awal, fathah huruf sebelum akhir. Husulu naib fa'ilnya, jumlah fi'il dan naib fa'il pada mahal jar naib kepada hadasin. Ini tolaba yatlubu ini dia lazim atau muta'addi itu ya? Muta'addi. Muta'addi ya. Bukan lazim ya? Bukan, contohnya utlubul ilma Ustaz. Ya kan? Utlubul ilma. Oh iya ya. Ilma maf'ulnya. Walau bisin gitu ya, walaupun banyak yang protes kan. Tapi kan itu sebagai contoh boleh lah kan. Utlubul ilma. Oh, udah mau habis Ustaz. Kita sampaikan titik Ustaz. Wa ammal harfu fahuwa fil lughati at-tarafu. Adapun bermula huruf itu nisya maka bermula dianya huruf pada bahasa itu taraf, tepi. Harfun itu pinggir artinya. Pinggir ya. Ala harfin di tepian. Wa fi istilahin nuhati adapun bermula huruf pada istilah ulama nahu itu kalimatun. Satu kalimat dalat yang menunjukkan ianya kalimat kepada makna yang ada ianya makna fi ghairiha pada lainnya kalimat. Huruf dia menunjukkan kalimat kepada kalimat sesudahnya, kalimat lain, bukan di kalimat dia. Nahu min
Jadi min ini nggak jelas dari apa. Walaupun bahasa Indonesia ada artinya min, dari. Sebenarnya ini nggak jelas maknanya kalau nggak ada kalimat di depan dia. Harus ada minal masjid. Ya kan? Dari apa harus ada? Dari masjid. Ya. Atau ila apa? Mau kemana? Ila suk, ke pasar. Harus ada kalimat tambahan. Kalimat yang menunjukkan ia kepada satu makna pada bukannya kalimat. Dia menunjukkan makna pada kalimat sesudah dia. Fa inna hadzal lafda, maka sesungguhnya ini lafaz yaitu min kalimatun dallat ala makna. Satu kalimat yang menunjukkan ia kepada satu makna. Bahwa dan dianya makna itu al-ibtida, mulai ya. Mulai dari mana? Kan harus jelas dari mana, harus ada kalimat lain. Wa hadzal makna la yatimu hatta tadumma ila hadhil kalimati ghairaha. Formula ini makna itu tidak akan sempurna ianya ini makna hingga engkau tambahkan kepada ini kalimat ghairaha akan selainnya kalimat. Fatakulu maka engkau berkata zahabtu minal bait. Aku pergi mulai dari rumah. Aku pergi dari mana? Mulai dari rumah. Ibtidak permulaan pergi kita dari rumah. Jadi maknanya ibtidak dari rumah. Dari kalimat di depan dia maknanya. Masalah sebagai contoh. Sudah selesai, Ustaz. Ini tinggal contoh-contoh isim kan. Amsilatun lil ismi. Ini adalah hadhihi amsilatun lil ismi. Inilah contoh-contoh bagi isim. Kitabun, kalamun, kitab, buku, kalamun, pulpen, dawatun, tinta, kurrasatun, buku tulis, jaridatun, koran, khalilun, teman, kekasih, solihun. Itu nama orang nih, Khalil, Soleh, Imron, warokatun, kertas, sabuon, binatang buas, himarun, keledai, zibun, serigala, namirun, harimau ya, atau macan tutul, fahdun macan juga, burtukalah, burtukal, kul ya, bukan, burtukal apa ya, burtukal apa Ustaz? Coba lihat kamu Ustaz, lupa. Jeruk ya. Ustaz, ya. Jeruk, burtukal, jeruk. Jeruk. Iya. Kummasratun, kol gepeng ya, kol ya. Kummasrah, kol kayaknya. Nargisatun, ini memang tumbuhan nargisah, campuran untuk obat. Wardatun, mawar, wahaulai, mereka, antum. Ini beliau memberikan banyak contoh ya, isim, kemudian ada isim alam, ada isim syarah ya, ada isim dhamir. Amsilatun lil fi'li, ini contoh-contoh bagi fi'il safara, yusafiru, safir. Qala yaqulu qul, amina ya'manu iman. Nah, amina ya'manu iman. Iman, amar. Iman. Kalau ada alif depan mim, masdar. Iman. Ini iman. Iman. Radhiya yarda irda. Sadaqa yasduku usduk. Ijtahada yajtahidu ijtahid. Istaghfara yastaghfiru istaghfir. Ada fi'il sulasi, ada mazid kah? Rubai beliau nggak kasih contoh. Rubai mujarrad, rubai mazid ada. Amsilatun lil harfi, ini contoh-contoh bagi huruf atau lil hurufi ya. Kalau huruf pakai waw sah, kalau jamaah hurufun ya. Amsilatun lil harfi, ini contoh-contoh bagi huruf min, huruf jar, ila, huruf jar, an, huruf jar, ala, huruf jar, illa, huruf istisna, lakin huruf istidrak, inna huruf taukid, an huruf nasab kan, bala huruf jawab, bal huruf ataf, qad huruf tahqiq atau taklil, sofa huruf taswif, hatta huruf ghayah atau huruf ataf, lam huruf nafi, huruf jazam, dal nafi, lan huruf nasab, law huruf syarat, lama huruf tafsil, la'alla huruf taraji. Nah, ma huruf nafi, lata huruf nafi juga, laita huruf tamanni, in nafi atau in syartiyah, summa huruf ataf, au huruf ataf. Gitu. Beliau banyak kasih contoh. Ya, titik Ustaz sampai di sini. Ini kesimpulan. Kalau kesimpulannya ya. Tuh. Ya. Kesimpulannya baca sendiri Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Jadi titik Ustaz kan? Tinggal kita ngobrol-ngobrol sebentar.